الذي تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته واستلم كل شيء لقدرته والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أزال بيانه كل إبهام وعلى آله أصحابه صلاة وسلاما دائمين ما دامت الأيام أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Segenap orang tua dan sesepuh, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar, para asatidzah, Ustaz Haji Ahmad Nasir, orang tua kita Bapak Haji Rohmani, Bang Haji Farid, Haji Hashim, dan segenap jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal yang dimuliakan oleh Allah dan yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan kembali pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridho Allah yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan yang pertama, tafsir Marah Labid surah Al-Baqarah ayat 206 yang hendak kita baca sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil itsmi. Wa idza qila lahu, dan ketika diucapkan kepadanya, ai lidzalikal insani, diucapkan kepada orang itu, ittaqillaha, takutlah kepada Allah, fi fa'lika, dalam perbuatanmu. Akhadhathul izzatu, kalau dibilang seperti itu, akhadhathul izzatu, maka akan menjadikan, akan mengambilnya al-izzatu, kebanggaan, bil ithmi, sebab dosa. Ai lazimahu takabburul hasilu, maksudnya lazimlah baginya takabbur yang hasil, takabbur yang wujud, bil ithmi, sebab dosa, alladzi fi qalbihi, yang ada dalam hatinya. Fa inna takabbura, maka sungguhnya takabbur, innama hasala bisababi ma fi qalbihi. Takabur itu hanyalah wujud, hanyalah hasil sebab sesuatu yang ada dalam hatinya. Minal kufri, yakni dari kekufuran, wal jahli, dan kebodohan, wa adamin nadhari fid dalaili, dan tidak mau memandang dalil-dalil atau petunjuk-petunjuk. Masih membicarakan seseorang, dzalikal insan, orang itu. Kalau dibilang kepada orang itu, takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, maka justru orang ini merasa bangga dengan dosa-dosanya. Siapa yang dimaksud orang di sini? Yang dimaksud orang di sini dalam ayat kemarin ada seorang namanya Akhnas bin Syuraik. Akhnas bin Syuraik ini nama aslinya Ubay. Dia disebut dengan Akhnas karena Akhnas itu artinya mundur. Kenapa disebut mundur? Waktu perang Badar yang harusnya dia ikut ke medan peperangan, maka dia mundur. Udah gitu bukan cuma sendiri mundurnya, ngajak-ngajak temen 300 orang, akhirnya nggak mau ikut perang. Akhnas bin Syuraik ini orang munafik yang ada di Madinah. Penampilannya cakep, lahiriahnya cakep, kalau ngomong manis banget. Di depan Rasulullah ini benar-benar membuat hati para sahabat ini terpukau oleh ucapannya, oleh penampilannya. Tapi kalau sudah berpaling dari Rasulullah, di belakang para sahabat membuat kerusakan, dibakar itu ternaknya orang-orang mukmin, orang-orang Islam, kebun-kebunnya dibakar. Ini Akhnas bin Syuraik. Akhnas bin Syuraik ini ketika diucapkan takutlah kamu kepada Allah, takwalah kepada Allah, apa yang kemudian terjadi? Apa yang kemudian dia lakukan? Justru saat diancam seperti itu atau dinasihati supaya bertakwa kepada Allah, maka dia justru bangga dengan dosa-dosanya. Kebanggaan ini saudara, al-izzah, ini kebanggaan ada dua. Ada bangga sebab suatu yang sifatnya baik, bangga yang terpuji. Ada bangga yang tercela. Bangga yang tercela itu bagaimana? Bangga yang tercela itu bangga sebab dosa. Dosa, udah tahu dosa, bangga lagi. Lah gua mah perempuan mana udah gua cobain. Nah, tuh bangga tuh. Itu bangga yang tercela. Gua mah minuman apa aja, sampai kopi campur autan gua cobain. Semuanya. Nggak mabuk-mabuk dikit-dikit acan kalau gituan. Nah semuanya itu di maksiat ini membuat dalam hatinya ini kebodohan. Ada kebodohan dalam hatinya, kemudian ada takabur. Takabur artinya sombong, tidak mau menerima kebenaran. Dinasehatin nggak kena yang orang kayak begini nih.
Karena hatinya sudah kotor, hatinya sudah banyak nodanya dan banyak kesombongan. Kesombongan ini kemudian membuat dia menolak semua nasihat yang diucapkan kepada dia. Jangankan bangga dengan maksiat, bangga dengan ibadah aja itu bisa menyesatkan, saudara. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini mengatakan, maksiatun auratat dhullan wa iftiqaran khairun min ta'atin auratat izzan wa iftiqaran. Izzan juga kata-katanya di sini. Maksiat yang justru membuat seseorang itu merasa rendah dan hina di sisi Allah, maksiat yang kayak begini lebih baik dibanding taat tapi membuat dia bangga, membuat dia ini takabur di sisi Allah. Jadi lebih baik mana ya? Lebih baik orang maksiat tapi dia merasa sedih, merasa menyesal, merasa hina di hadapan Allah, dibanding orang taat, orang yang ngaji, orang yang sholat tapi ngerasa paling mulia. Gua mau pantas banget ini surga. Awas aja kalau Allah nggak masukin. Yang diancam Allah. yang diancam Allah. Kalau Allah jadi ancam gimana Pak RW? Pasti diancam. Ya RT mah nggak ada apa-apanya, RT kecil. Ini namanya bangga dengan ibadah. Bangga dengan ibadah aja dilarang, apalagi bangga dengan maksiat. Maksiat bangga, waduh debar aja. Nah, yang dilakukan oleh ini Akhnas ini bangga dengan maksiatnya. Dia bangga dengan kemaksiatannya, kekufuran yang ada dalam hatinya ini dibangga-banggakan. Nggak kena dinasihatin orang yang kayak begini. Akhadathul izzatu bil ithm. Di sini kalau dalam segi ilmu badi itu bagian dari balaghah. Balaghah itu ada bayan, ada badi. Ilmu badi, kenapa di sini akhadathul izzatu bil ithmi harus ditambahkan dengan bil ithmi? Ini untuk tatmim istilahnya. Tatmim itu untuk menyempurnakan. Dia menjadi makin bangga, tapi bangganya bangga bil ithmi, bangga dengan dosa. Ini bangga yang tercela. Bangga yang tercela ini bisa terjadi karena dia tidak melihat tanda-tanda atau dalil-dalil, tidak melihat petunjuk-petunjuk yang harusnya ini bisa membuat dirinya sadar. Ini tidak dia hiraukan. Kebanggaan ini yang kemudian membuat dia semakin jauh dari petunjuk, nggak kena dinasihatin, nggak bisa menerima petuah-petuah karena memang sudah merasa paling benar sendiri. Ada orang yang secara lahiriah memang seperti orang Islam, secara lahiriah seperti orang yang sangat taat dan cinta kepada Rasulullah, tapi hatinya itu dongkol dan musuh pada Islam. Ini namanya orang munafik. Nah, munafik yang kayak begini yang pernah kita bahas, ini yang disebut dengan munafik. Munafiknya nifaqul iman, munafik keimanan. Nah, munafik keimanan ini yang diancam neraka ini. Nanti dia jadi keraknya neraka. Bukan cuma gantungan neraka di atas, bukan, dipanggang. Jadi kerak, saudara. Jadi kerak kan udah paling bawah itu udah nempel. Kalau cuma dipanggang-panggang doang, disangrai gitu ya masih bisa goyang, masih bisa kemana-mana. Dan ini kalau nempel, ya nempel di neraka. Ancamannya untuk orang munafik yang seperti ini, yang penampilan luarnya sangat islami, penampilan luarnya sangat taat, ibadahnya sangat getol kelihatannya, tapi hatinya banyak dongkolnya, hatinya ini banyak bencinya kepada Islam, bahkan hatinya ini merasa bangga dengan ibadah-ibadahnya. Ini orang yang digambarkan orang yang seumur-umur kelihatan dia itu taat kepada Allah, sampai-sampai jarak antara dia dengan surga ini tinggal sejengkal, tapi kemudian Allah tetapkan dia masuk neraka. Gara-gara apa? Allah tahu yang dia tampilkan lahiriahnya taat, ibadah segala macam itu semuanya bohong. Allah Maha tahu hatinya. Tapi lain halnya dengan orang yang maksiat, tapi maksiat dia menyesal, merasa hina dan merasa kecil di hadapan Allah. Ya Allah, saya malu kalau ketemu teman-teman Hifzul Amal, sebab saya belum bersih banget. Ya Allah, kapan saya bisa kayak orang-orang sini? Ya Allah, kapan saya bisa nyusul ikut sholat jamaah? Ada perasaan begitunya tuh. Ahli maksiat yang seperti itu, orang yang seumur-umur kelihatan maksiat, jarak antara dia dengan neraka tinggal sejengkal, tapi ternyata
Allah takdirkan masuk surga. Kenapa? Karena hatinya tadi. Karena hatinya meskipun dia berlumur dosa, berlumur maksiat, hatinya tetap merasa hina dan kecil di hadapan Allah, maka Allah takdirkan dia masuk surga. Boleh jadi di akhir hayatnya dia kemudian taubat, nggak ada yang tahu. Kelihatannya mah hina, maksiat terus. Ada di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang yang Nabi Musa disuruh nemuin. Wahai Musa, temukan, cari kekasihku. Dicari-cari, baru mati kekasihku itu. Kasih itu baru mati, baru meninggal. Dicari-cari, di mana? Ya Allah, pokoknya cari aja dah, cari. Nabi Musa akhirnya cari, saudara. Itu jenazahnya, mayitnya nggak ada yang ngurusin. Di mana dia adanya? Dia ada di Pelbak, kalau jalan sini. Tempat Tamara masih ada Tamara. Tempat pembuangan sampah, Bang Iis. Iya. Orang-orang juga nggak ada yang mau ngurusin karena terkenal ahli maksiat. Tapi kata Allah, itu kekasihku Musa. Itu kekasihku. Ini orang yang kelihatan lahiriahnya, zohirnya ini benar-benar maksiat, tapi hatinya ketika diajal dan sepanjang hidupnya dia memang merasa hina, merasa dia kecil di hadapan Allah, maka di akhir usianya saat ajal dia taubat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Banyak yang seperti itu hadirin, yang kelihatannya secara zohir lahiriah ini maksiat, tapi ternyata nanti ujung-ujungnya itu husnul khotimah. Jangan seperti Akhnas ini. Kalau Akhnas ini kelihatannya cakep di depan Rasulullah, di depan para sahabat, manis banget omongannya, tapi ternyata ini hatinya penuh permusuhan dengan Islam, bahkan ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Naudzubillah. Ancamannya yang seperti ini, orang munafik seperti ini, ancamannya neraka. Fahasbuhu jahannam, maka cukuplah untuknya jahannamu, neraka jahannam. Aika fihi jahannamu, maka yang mencukupi dia jahannam, jazaan sebagai balasan lahu untuknya, wa adaban dan sebagai siksaan. Cukup, nggak usah dikasih apa-apa yang begitu, nanti dicukupi dengan neraka jahannam. Neraka jahannam sebagai balasan perbuatannya dan juga sebagai siksaan baginya. Wala bitsal mihad, dan sungguh itu seburuk-buruknya apal mihadu. Mihad itu artinya tempat tidur, ya, buayan. Ai labisal mustaqarru hiya, maksudnya benar-benar seburuk-buruknya apal mustaqarru, tempat menetap, hiya jahannam, ya dia jahannam. Sebaik-baiknya tempat tidur atau sebaik-baiknya buayan adalah jahannam untuk orang itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, mihad itu firash. Firash itu alas buat tidur. Alas buat tidur, ya, kayak karpet atau alas buat duduk yang empuk tuh firash. Nah, di sini mihad. Mihad ini sama seperti yang dalam hadis Rasulullah kita sering mendengar, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu minal mahdi. Mahdun itu buayan. Sama seperti ini mihad. Al-Quran ini menarik. Waktu mengucapkan wala bi'sal mihad, seburuk-buruknya buayan, seburuk-buruknya, zaman dulu ada apa namanya, kelambu, ya, kelambu. Seburuk-buruknya tempat tidur yang ada kelambunya, ya jahanam itu. Maksudnya nanti orang ini, orang munafik kayak Akhnas, nanti akan disediain tempat tidur, akan diindung-indung, akan dibuai-buai. Di mana? Di neraka dibuainya. Cakep nih kata-katanya, wala bi'sal mihad. Dimanjakan, tapi dimanjakannya dengan neraka nanti. Alasnya api, kelambunya api, yang jagain malaikat Zabaniyah, bukan yang jagain, bukan ibunya, bukan, tapi malaikat Zabaniyah. Semuanya itu azab, semuanya balasan untuk orang-orang munafik. Wala bi'sal mihad. Nah, dalam Al-Quran ada yang seperti ini disebut dengan tahakkum. Tahakkum itu artinya buat bahan ledekan. Jadi diledek oleh Al-Quran. Ntar kasih tempat tidur, ya, ntar kasih kelambu, ntar kasih kamar. Di mana? Jahanam kamarnya untuk orang-orang munafik seperti Akhnas. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah
wallahu ra'ufum bil ibad. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardadillah wallahu a'lam bissawab.